Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Pagi Pak. Pagi Pak Jokowi. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau selesai? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor, kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Artinya tidak ada restorasi justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restorasi justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan Ya, sudah. Kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dicontoh Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu Pak? Terima kasih. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Barreskrim Polri. Selamat siang Henry, bagaimana tadi jalannya pemeriksaan Jokowi hari ini di Barreskrim?
Ya baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk pemeriksaan mantan Presiden Joko Widodo yang dilakukan di Gedung Barreskrim Polri ini telah dilakukan tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, yang kemudian memang Joko Widodo bersama dengan tim penasihat hukum dan juga didampingi oleh ade ipar dari Joko Widodo yang tiba tepat pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian proses pemeriksaan ataupun penyelidikan oleh penyidik di Barreskrim Polri sendiri dilakukan hingga akhirnya Joko Widodo keluar dari gedung Barreskrim Polri langsung membawa ijazah yang dibawanya tepat pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi lainnya kami terima ini disampaikan langsung oleh mantan Presiden Joko Widodo bahwa diajukan 22 pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penyelidikan ataupun klarifikasi terkait dengan dugaan ijazah palsu, yang kemudian bahwa disampaikan kembali oleh penasihat hukum yakni Yakub Hasibuan yang menyampaikan dari 22 pertanyaan ada 8 pertanyaan yang menyudut kepada ijazah dari keaslian dari Joko Widodo, yang dimana ijazah pendidikan di Universitas Gadjah Mada, yang kemudian 8 pertanyaan ini berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan selama masa pendidikan Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada. Satu di antaranya adalah terkait dengan skripsi, kemudian juga kegiatan KKN dan beberapa kegiatan selama berada di Universitas Gadjah Mada. Kemudian selain hanya itu juga menanggapi hal daripada pemeriksaan Joko Widodo yang dilakukan di Barreskrim sendiri. Memang sebelumnya Joko Widodo telah melakukan pelaporan terhadap 5 saksi dalam dugaan ijazah palsu ini. Di antaranya adalah 5 saksi ini, dan kemudian untuk saat ini Jokowi dilaporkan oleh Egy Sujana selaku Ketua TPUA. Dalam hal ini adalah dugaan ijazah yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo, mantan Presiden maksud kami Joko Widodo, yang tentunya tadi juga seperti disampaikan bahwa hasil daripada penyerahan ijazah ataupun dokumen-dokumen yang diserahkan oleh tim penguasa hukum ataupun tim penasihat hukum Joko Widodo yakni Yakub Hasibuan bersama dengan didamping keluarganya yakni adik ipar dari Joko Widodo pada saat pemberian berkas kepada Barreskrim Polri, yang kemudian hasilnya ini belum disampaikan, dan apakah nantinya akan ada pemeriksaan lagi ini pun juga masih belum disampaikan. Yang kemudian juga pada saat keluar Joko Widodo pun sudah memegang ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada yang tandanya kalau sebelumnya telah diserahkan ke Barreskrim Polri, kemudian pada saat pemanggilan maupun klarifikasi ini kembali ini dilakukan penyerahan sebagai simbolis untuk pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Tentu dalam hal ini pemeriksaan Joko Widodo sendiri mengharapkan tidak adanya saksi-saksi kembali yang akan diperiksa dalam hal ini, dan tentunya juga dapat diselesaikan karena mengingat ijazah yang diserahkan kepada Joko Widodo yang sebelumnya diserahkan ke Barreskrim Polri kemudian dikembalikan ke tangan Joko Widodo sendiri, ini akan ditunjukkan pada saat pengadilan nanti. Zila. Kita akan tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menyebut pemanggilan hari ini merupakan pemeriksaan tahap kedua. Pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait uji keaslian ijazah Jokowi. Oleh para penyelidik di Barreskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama yang di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyelidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum, yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyelidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Mas, tadi disampaikan nggak sih dari penyidik hasil pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli atau memang ada
Belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu, ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazahnya memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan puslapor, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah. Ya pemirsa, pada akhir April lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Masuk ada pemeriksaan. Untuk melakukan digital forensik ke Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta umum atau ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komunitas pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Rencananya aksi unjuk rasa dihadiri oleh ribuan pengemudi ojek online yang tersebar di 3 lokasi. Lokasi pertama yang akan dijadikan pusat aksi unjuk rasa pengemudi ojek dan taksi online digelar di kawasan Patung Kuda. Selain itu, aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di depan kantor Kementerian Perhubungan dan gedung DPR RI. Dalam aksinya, para pengemudi ojek dan taksi online menyuarakan sejumlah tuntutan. Salah satunya yaitu meminta diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%. Para pengemudi ojek online mengancam akan mematikan layanan aplikasi selama aksi unjuk rasa. Dan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, petugas kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Hadisti Arifah di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat siang Hadisti, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah terlihat pengemudi ojek online yang tiba di lokasi dan berunjuk rasa? Ya, baik. Selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk siang hari ini, situasi aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh ribuan pengemudi ojek online ini sudah mulai terlihat masa berdatangan secara bertahap. Begitupun juga di belakang saya ini terlihat bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh personil keamanan dari Polda Metro Jaya yang memang dikerahkan untuk mengamankan situasi pada saat aksi unjuk rasa. Di mana aksi unjuk rasa ini memang rencananya akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di sejumlah titik, mulai dari titik tempat saya melaporkan saat ini yakni di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Selatan, kemudian nanti
juga mereka secara bersama-sama akan konvoy atau berpindah ke kantor Kementerian Perhubungan dan berakhir nantinya di DPR atau MPR. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih akar permasalahan dan juga apa yang menjadi tuntutan mereka, saya sudah terhubung dengan salah satu pengemudi ojek online di sini. Selamat siang Mas, dengan siapa Mas? Saya Jul Fadli. Mas Jul Fadli, terkait aksi unjuk rasa siang hari ini, apa sih Mas yang menjadi akar permasalahan dan tuntutannya apa nih Mas? Ya, di sini saya sebagai driver ojek online, saya dari Grab ya. Dan di sini juga banyak lagi dari Gojek dan mungkin dari aplikator lain itu meminta atau pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo, kita mohon dengan sangat Bapak untuk dengan tegas aplikator ini diawasi dan benar-benar diberlakukan untuk adanya aplikator untuk memajukan ekonomi, bukan hanya memajukan mereka doang gitu. Kenapa? Di sini mereka membuat macam-macam ya, seperti Grab Bike Hemat, itu driver untuk dapatkan orderan saja harus berbayar lagi. Lalu ada untuk Grab Bike Slot untuk area tertentu, jadi untuk driver lain yang nggak daftar Grab Bike Slot itu nggak bisa dapat orderan, hanya driver yang daftar itu saja. Lalu ada di sini untuk Grab Food Slot itu, jadi pada jam-jam tertentu driver itu kalau mau dapat orderan harus daftar slot, namun harganya lebih murah Mbak. Jadi di bawah regulasi yang sudah ditetapkan ya, jauh ya kan, orderannya bahkan digabung bukan artinya pembayaran dapat 2 kali lipat, tidak, pembayaran tetap kurang lebih jauh dari kata standarnya. Lalu untuk Gojek di sini itu ada namanya Aceng ini yang paling ibarat kata menderita ya. Kenapa? Itu jarak lumayan jauh. Saya yang tanya juga kemarin sama driver Aceng itu bayaran tetap 5.000, 6.000. Sementara mereka bayar bensin, servis motor sendiri. Jadi makanya di sini kami mau menyuarakan agar pemerintah tegas, jangan sampai ekonomi malah makin dikikis oleh aplikator begitu. Jadi mungkin untuk harapannya dengan menyampaikan aksi unjuk rasa ini akan seperti apa Mas? Dan nanti ini akan berlangsung sampai kapan? Apakah sampai tuntutan didengar diterima atau bagaimana Mas? ya, namanya kita ikhtiar, berusaha, bismillah, insya Allah Presiden kita orang baik, Presiden peduli rakyat. Insya Allah Presiden langsung mendengarkan seperti yang kemarin ada BHR, di mana Presiden tahu bahwa aplikator sudah untung gitu. Tapi jangan membuat ekonomi jadi makin sulit dengan apa yang telah mereka, kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan gitu ya. Gitu. Baik Mas Jul, terima kasih Mas. Semoga aksi ini tetap berjalan secara damai dan aspirasinya ini dapat didengarkan dan juga dikabulkan. Ya Zila dan juga pemirsa, tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu pengemudi ojek online, memang aksi unjuk rasa ini adalah berupa bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melakukan kesalahan regulasi dan juga minimnya perlindungan pemerintah terhadap pengemudi yang merupakan bagian dari ekosistem transportasi digital nasional. Dan situasinya saat ini terlihat di belakang saya ini sudah mulai ramai massa yang berdatangan, bahkan juga terlihat sudah mulai ada mobil komando yang menyampaikan aspirasi di atas mobil, kemudian diikuti oleh massa yang tadi seperti saya sampaikan bahwa mereka memulai titik dari patung kuda ini, kemudian bersama-sama konvoy ke area Kementerian Perhubungan, lalu nanti juga akan berakhir di DPR MPR. Begitupun juga terkait kepolisian ini juga sudah terlihat berjaga untuk mengamankan situasinya. Sementara demikian Nazila. Baik, terima kasih atas laporannya. Hadisti Arifah melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serempak. Dan dalam aksinya mereka menyuarakan 5 tuntutan. Tuntutan yang pertama yaitu pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Dan yang kedua, mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator dan asosiasi pengemudi. Yang ketiga, menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10%. Lalu yang keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Dan kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meminta penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengemudi ojek online se-Jabodetabek dilakukan tanpa aksi anarkis. Menhub berharap para pengemudi ojek online untuk bisa duduk bersama dengan aplikator untuk mencari solusi. Kami tidak bisa mencegah pihak yang akan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya lebihnya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sini kan tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para mitra. Sementara itu, sejumlah aplikator ojek online kompak untuk tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Aplikator online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan demi menjaga level yang diterima oleh mitra pengemudi. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Yang ketiga, ada lagi loh penggunaannya. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi, begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih. Meriska Wijaya, ibu dari Ronald Tanur, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor. Meriska menangis dalam persidangan dan mengaku tidak bersalah dan tidak merasa menyuap 3 hakim PN Surabaya. Karena saya tidak pernah melakukan apa-apa, Yang Mulia. Jadi saudara tidak merasa bersalah? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya justru sebagai korban di sini, Yang Mulia. Karena saya tidak pernah tahu apapun yang dilakukan oleh pengacara anak saya. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, menangis dalam sidang lanjutan kasus vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia menyebut dirinya hanya terseret akibat Risa Rahmat yang merupakan pengacara anaknya diduga memberikan suap agar Ronald Tanur mendapat vonis bebas. Dalam perkara dugaan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, ketiga terdakwa yang terlibat kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah Zaro Fikar yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Risa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang diperiksa secara terpisah. Sementara itu, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai $43.000 Singapura terkait perkara pembunuhan atas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Suap tersebut diberikan oleh Risa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur agar menunjuk majelis hakim perkara Ronald sesuai dengan keinginannya. Selain didakwa menerima gratifikasi, Rudi Suparmono juga didakwa menerima suap sekitar Rp545 juta saat menjabat menjadi Ketua PN Surabaya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengintervensi.
Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut ada nama Budi Ari di dakwaan jaksa terhadap pegawai Komdigi yang merupakan hasil penyidikan. Karenanya, Kejagung menganggap bisa saja Budi Ari dihadirkan dalam sidang judi online. Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini, ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran material yang didasarkan pada berbagai alat bukti. Nah, jadi nanti keterangan saksi-saksi, kemudian apakah ada bukti surat misalnya, bagaimana keterangan dari para terdakwa, kemudian bagaimana petunjuk, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya. Itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan menjadi masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Sementara saat heboh belasan pegawai Komdigi ditangkap karena terseret kasus judi online, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi sempat ikut diperiksa Barreskrim Polri. Pemeriksaan Budi Ari terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online.
Kamis 19 Desember 2024, Budi Ari pernah diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait judi online. Namun ia enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Makasih Pak. Akan ada panggilan lagi nggak? Bapak, gimana pemeriksaan di dalam Pak? Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Kan bahwa tidak terlibat dalam Jauh gini. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa tadi Pak Presiden Pak? 2 jam. Ya. Ya. Pokoknya saya membantu. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak rumah Bapak di Ya. benar Pak? Wah, fitnah itu. Tapi Pak sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ya, udah cukup. Ada koordinasi dengan Presiden Bapak? Udah cukup. Bapak, terima Tunggu, kasih, Pak. tanya ke. Pak, salam Pak. Tangannya Pak. Makasih Pak. Akan ada panggilan lagi nggak Pak? Betul. Akan ada Udah dong, pemeriksaan kasihan lagi kan. nggak, Pak? Akan dipanggil lagi nggak Pak? Bapak, satu lagi akan ada dipanggil. Tunggu aja tanya penyidik. Ya. Pemirsa, seorang konten kreator di Jember, Jawa Timur ditangkap setelah membuat konten yang menistakan agama. Ia ditangkap di Pulau Bali setelah dilaporkan ormas keagamaan. Rahasia lagi, banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh. Inilah konten yang dibuat Donald Ignatius dan berisi pendapatnya soal Nabi Muhammad. Pernyataan konten kreator asal Jember ini viral dan meresahkan karena menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Setelah mendapat laporan dari organisasi keagamaan, Polres Jember bergerak cepat dan menangkap Donald Ignatius di Pulau Bali yang juga menjadi tempatnya membuat konten tersebut. Kamu cuplik nggak itu? Enggak kan? Enggak kamu cuplik, kamu sebutkan tuh. Yang menyatakan itu enggak kamu cuplik. Saya sampaikan. Kamu sampaikan. Ya. Ya gini aja Mas, interogasi aja ke Polres dulu ya. Kita di sana. Bawa pakai baju. Setelah diperiksa intensif, polisi akhirnya menetapkan Donald Ignatius sebagai tersangka. Ia diketahui pernah dipenjara 2 tahun karena kasus ujaran kebencian. Fiktif artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Dan tidak lama berselang video ini viral dan mendapat banyak kecaman dari masyarakat di Kabupaten Jember dan dikhawatirkan menimbulkan permusuhan dan kebencian di masyarakat, terutama bagi umat muslim yang dikhawatirkan berujung pada tindakan anarkis. Untuk tersangka ini asli Jember dan bekerja di Provinsi Bali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Ia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan sebuah toko bangunan di Padang, Sumatera Barat diringkus polisi usai mencuri uang majikan di tempat dirinya bekerja. Pelaku nekat mencuri hanya untuk memenuhi keinginan bergaya hidup mewah. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengamankan seorang karyawan toko bangunan usai diduga mencuri uang majikannya di tempat dirinya bekerja. Wanita muda berinisial B usia 24 tahun ini dilaporkan pemilik toko setelah mencurigai adanya kejanggalan dalam proses keuangan. Pemilik toko mulai curiga setelah menemukan selisih antara laporan keuangan dan uang tunai yang ada di kasir. Usai mengecek kamera pengawas, terekam aktivitas pelaku mengambil uang dari laci kasir tanpa izin. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memenuhi gaya hidup mewahnya tanpa harus kerja keras. Jadi si karyawan tersebut cewek atau perempuan yang telah melakukan aksi pencuriannya yang terekam CCTV yang sudah sekian kali, belasan kali yang bersangkutan untuk mencuri uang di kasir. Kerugian di total sudah kurang lebih dari 200 juta rupiah. Kasus ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo berakhir ricuh. Unjuk rasa awalnya berjalan damai dan berubah menjadi bentrok antara mahasiswa dan polisi. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Cipayung Plus di DPRD Provinsi Gorontalo berakhir ricuh pada Senin sore. Para mahasiswa menyuarakan kebebasan berpendapat dan maraknya aksi premanisme di Gorontalo. Kericuhan berawal dari aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan, baik polisi dan Satpol PP. Massa semakin ricuh saat anggota Satpol PP berusaha untuk memadamkan api, namun mengenai wajah salah satu pendemo. Massa aksi pun melempari gedung dan aparat pengamanan dengan batu. Kericuhan pun berhasil diredam aparat keamanan dibantu massa aksi lainnya. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi, Lahasan iNews melaporkan. Seorang pemuda dibekuk polisi karena diduga akan melakukan penyerangan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan busur panah dan parang yang dibawa pelaku dan dua temannya yang berhasil kabur. Jarang. Busurmu ini, busurmu. Busurmu ya, busurmu. Mana paramu tadi? Mana paramu? Mana paramu? Paramu mana? Nunggu, Pak. Mana paramu? FR 17 tahun tidak berkutik saat dibekuk polisi di Jalan Adiaksa Baru, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. FR diduga akan melakukan penyerangan dengan busur panah. Pasalnya, polisi menemukan busur panah dan parang saat berpatroli untuk pengamanan wilayah. Menurut polisi, saat terjaring patroli, FR tengah bersama dua temannya yang membawa parang namun berhasil kabur. Saat diperiksa, FR bukan merupakan warga Panakukang. Hasil interogasi diketahui bahwa sekiranya tidak ditemukan oleh anggota opsional, maka mungkin terjadi penyerangan untuk di wilayah khususnya di jalan sekitaran Adiaksa. Ada satu anak panah busur berikut dengan sebuah ketapel. Maraknya teror busur panah di wilayah Makassar membuat Kapolrestabes Makassar memperlakukan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Aparat juga diminta bertindak tegas hingga tembak di tempat terhadap para pelaku yang mengancam keselamatan warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan.
Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Pagi Pak. Pagi Pak. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Artinya tidak ada resolusi justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada resolusi atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalnya Ya, sudah. Kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Bareskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dilakukan oleh Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Bareskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu Pak? Terima kasih. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online telah memenuhi kawasan Patung Kuda Monas untuk berunjuk rasa menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dan penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Unjuk rasa akan digelar pada pukul 1 siang dimulai dari kantor Kemenhub sampai DPR RI. Para pengemudi ojol maupun taksi online menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya 10%.
Pengemudi mengaku saat ini potongan aplikasi bisa mencapai 30 sampai dengan 50%. Mereka juga meminta revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program hemat yang dinilai merugikan pengemudi. Pengemudi ojol juga meminta Presiden dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Permenhub tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Baik, selamat siang Hadisti, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah terlihat pengemudi ojek online tiba di lokasi? Silahkan dengan laporan Anda. Iya, baik. Selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kawasan Patung Kuda, Jakarta, aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan pengemudi ojek online ini sudah mulai berlangsung. Tadi pengemudi ini sudah mulai berdatangan sekitar pukul 11 siang secara bertahap. Memang terdiri dari berbagai komunitas, yakni ada dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu, kemudian juga ada dari Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia, serta juga dari sejumlah forum diskusi transportasi online Indonesia. Dan situasinya saat ini dapat dilihat di belakang saya. Ini sejumlah massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan mereka di mobil komando atau mobil orasi. Di mana untuk mekanismenya sendiri memang kawasan titik Patung Kuda ini memang menjadi titik kumpul yang kemudian nanti mereka ini bersama-sama akan berpindah ke Kementerian Perhubungan dan kemudian juga akan berakhir di kantor DPR MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa kali ini memang ada beberapa yang menjadi akar permasalahan, yakni diantaranya adalah terkait tarif potongan aplikasi yang cukup besar, yakni tadi disebutkan oleh pengemudi ojek online ini bahwa untuk saat ini potongan mencapai 30 hingga 50%. Sehingga dalam aksi unjuk rasa ini ada 5 poin yang menjadi tuntutan utama, diantaranya adalah meminta Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah RI. Kemudian juga yang kedua untuk meminta DPR RI Komisi 5 khususnya agar menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan gabungan Kemenhub, asosiasi dan juga aplikator. Kemudian juga meminta untuk potongan aplikasi ini hanya berada di 10%. Lalu juga revisi tarif penumpang seperti penghapusan argo goceng, kemudian slot, hemat, prioritas dan juga lainnya. Serta yang kelima adalah untuk menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator dan juga YLKI. Dan untuk situasi terkini masih secara bergantian massa menyampaikan tuntutan mereka, berharap agar tuntutan ini didengarkan dan juga dapat dikabulkan. Karena memang aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes pengemudi ojek online ini kepada aplikator yang dituding melakukan pelanggaran regulasi dan minimnya perlindungan pemerintah kepada pengemudi yang merupakan bagian dari ekosistem transportasi digital nasional, sehingga mereka mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada aplikator dan juga mengabulkan tuntutan-tuntutan lainnya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan untuk rencananya sendiri aksi unjuk rasa ini akan masih terus berlangsung hingga sore nanti sampai tuntutan mereka didengarkan dan juga dikabulkan. Ocha. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keamanan dan kesehatan. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur juga menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dan penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara, Gerahandi, dan kantor aplikator. Sambil menuju ke lokasi unjuk rasa, massa melakukan sweeping ke para pengemudi yang masih beroperasi dan mengangkut penumpang. Para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 20%. Massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi aksi unjuk rasa pengemudi online di Surabaya, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat Ilyasan. Baik, selamat siang Rahmat.
dapat Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Bagaimana kemudian kumpulan asosiasi atau seberapa banyak pengemudi online yang kemudian sudah berkumpul di sana? Baik, selamat siang Ocha. Saat ini saya berada di perkantoran di kawasan Jalan Pemuda Surabaya, di mana ribuan Gojek saat ini mendatangi kantor aplikator yang di Grab, yang sebelumnya mereka datang di kantor aplikasi Gojek. Dan sebelumnya juga mereka ribuan Gojek dari berbagai wilayah di Jawa Timur, di antara di Surabaya dan di Sidoarjo, melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Surabaya dan juga kantor Diskominfo Jawa Timur. Saat ini mereka akan melakukan unjuk rasa di kantor Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka melakukan konvoi dari Jalan Ahmad Yani Surabaya dan dari Jalan Raya Gubeng, dan juga saat ini mereka berada di kantor Grab yang ada di kawasan Jalan Pemuda Surabaya. Seperti yang ada di belakang saya ini, mereka saat ini akan berkonvoi dan akan menuju di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya di kawasan kantor Gubernur Jawa Timur. Demikian, Ocha. Ya, informasikan kembali bagaimana kemudian situasi lalu lintas di sana dan kemudian pengalih arusan lalu lintas ini seperti apa saat ini? Baik Ocha, untuk saat ini dari jajaran pihak kepolisian dari Polres Surabaya dan Polda Jawa Timur melakukan penjagaan ketat dari ribuan ojek yang awalnya berjalan dari Jalan Ahmad Yani Surabaya dan saat ini sudah berada di kawasan Jalan Pemuda Surabaya di kawasan perkantoran yakni di kantor Grab. Saat ini mereka bergerak menuju kantor Pahlawan Jawa Timur. Saat ini mereka bergerak di kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan dan juga mendapat pengawasan dari pihak jajaran kepolisian Polda Jawa Timur dan juga jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Demikian, Ocha. Baik, Rahmat, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana kemudian respon dari pemerintah daerah atau Dinas Perhubungan terkait apakah sudah kemudian memberikan perwakilan untuk bersuara terkait isu hari ini, Rahmat? Baik, Ocha, sejauh ini dari pantauan kami bahwasanya dari Dinas Perhubungan Jawa Timur belum ada satupun yang menemui dari pihak ribuan ojol yang sejak pagi unjuk rasa di Surabaya. Dan juga kantor Diskominfo juga tidak ada perwakilan dari Diskominfo untuk menemui mereka, sehingga mereka berjalan dari kantor Jalan Ahmad Yani Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka berencana akan melakukan pertemuan dengan Gubernur. Namun saat ini belum ada informasi dari pihak ojol maupun perwakilan ojol mereka jadi ketemu atau tidak. Namun mereka juga saat ini konvoi menuju kantor Gubernur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya. Demikian, Ocha. Baik, terima kasih atas laporannya Rahmat Ilyasa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengemudi ojek online se-Jabodetabek dilakukan tanpa aksi anarkis. Menhub berharap para pengemudi ojek online untuk bisa duduk bersama dengan aplikator untuk dapat mencari solusi. Kami tidak bisa mencegah pihak yang akan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para. Sementara itu, pemirsa, sejumlah aplikator ojek online kompak untuk tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Oke, cukup. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Aplikator online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan demi menjaga level yang diterima oleh mitra pengemudi. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi.
Ada lagi loh penggunaannya, ada program-program. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi gitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan kereta api Malioboro Express dan sepeda motor dengan korban 4 orang tewas. Polisi juga sudah memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dengan menggunakan alat khusus, tim gabungan dari Subdit Gakum Dirlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Magetan menggelar olah TKP di perlintasan kereta api 08 Magetan, Jawa Timur pada Selasa siang. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan kereta api Malioboro Express yang menabrak 7 sepeda motor Senin kemarin. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia di lokasi dan 5 korban mengalami luka-luka. Selain menggelar olah TKP, polisi juga sudah memeriksa 7 orang saksi termasuk penjaga perlintasan kereta api, masinis dan kepala stasiun Magetan. Kita melaksanakan olah TKP bersama Dirlantas Polda Jatim, yaitu Subdit Gakum. Ya, kita melaksanakan olah TKP menggunakan teknologi yang tercanggih pada saat ini, yaitu Traffic Accident Analysis atau TAA. Metode ini bertujuan untuk menentukan pada saat sebelum kejadian, sesaat kejadian, dan sesudah. Sementara itu pemirsa, 4 jenazah dari korban tewas tertabrak kereta api Malioboro Express di Magetan, Jawa Timur disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Sayyidiman Magetan. Beberapa keluarga korban sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan identitas para korban. 4 korban tewas tersebut adalah Toto Herwanto, berusia 52 tahun, warga Madiun. Resika Nadia Maharani Putri, berusia 23 tahun, juga merupakan warga Madiun. Korban ketiga bernama Haryono, berusia 54 tahun, warga Magetan. Dan juga Rama Zainul Faktur Rahman, berusia 23 tahun, warga Magetan. Saat ini tim identifikasi dari Polres Magetan tengah bekerja untuk memastikan identitas korban dengan autopsi luar. Sementara 4 korban luka berat saat ini dirawat di Rumah Sakit Sayyidiman Magetan. Persiapan intensif dilakukan oleh Satgas Mina di bawah Satuan Operasional PPIH Arab Saudi. 10 pos pantau akan ditempatkan untuk mendukung lancarnya kegiatan puncak haji. Petugas haji wilayah daerah kerja Madinah akan menjalankan fungsi pelayanan jemaah di wilayah Mina. Penempatan personel akan tersebar di 10 pos pantau Mina termasuk pos rute Jamarot. Petugas akan dibekali pengetahuan dan pemahaman teori maupun praktik orientasi lapangan. Rakin investasi tahun lalu Hari ini kita laksanakan sosialisasi Arbina di Madinah pada rekan-rekan kita Dakar Madinah, di mana nanti salah satu satgas yang ada di bawah satuan operasional adalah Satgas Mina, di mana tanggung jawabnya adalah rekan-rekan dari Dakar Madinah. Itu malam ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan seluruh rekan-rekan kita Dakar Madinah yang nanti akan kita bentuk di Mina itu 8 sektor ad hoc dan juga 10 pos pantau Mina. Juga ada pos rute Jamarot, di mana rekan-rekan kita itu nanti akan menempati 8 sektor ad hoc. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ramdhani Bur di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang Ramdhani, bagaimana situasi di sana? Sudah berapa jemaah Indonesia yang tiba di Mekah? Silahkan. Ya, terima kasih.
Menurut data Siskohat hingga Selasa 20 Mei 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat, sudah ada 86.388 jamaah yang tiba di Makkah. Pergeseran jamaah dari Madinah ke Makkah sudah berlangsung dari 10 Mei hingga 25 Mei 2025. Sementara itu, gelombang 2 penerbangan yang mendarat di Jeddah akan bergeser ke Makkah dari 17 sampai 31 Mei 2025. Selama berada di Mekah, jamaah haji dapat melakukan berbagai aktivitas ibadah untuk memperkuat spiritualitas mereka, seperti melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah, terus sa'i antara Safa dan Marwah, serta memperbanyak salat dan zikir di Masjidil. Demikian, Oke. Baik, Ramdhani, dapat Anda informasikan bagaimana pelayanan dari pemerintah Indonesia untuk kemudian mengatasi masalah jemaah Indonesia untuk mengantisipasi ada yang kesasar atau lain-lainnya. Persiapannya seperti apa? Melalui Kementerian Agama, petugas penyelenggara ibadah haji telah menyediakan berbagai layanan untuk meminimalisir masalah seperti jamaah yang terpisah dari rombongan selama di Tanah Suci. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah penempatan petugas haji yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan area pemondokan atau area penginapan untuk membantu jamaah yang tersesat atau mengalami kesulitan. Karena kasus tersesat ini sudah hal yang sering terjadi ya. Karena itu PPIH juga sudah melakukan antisipasi. Selain itu juga tiap jamaah juga dibekali dengan identitas lengkap berupa gelang dan kartu pengenal yang memuat data pribadi serta informasi kelompok dan pemondokan. Selain itu, pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama juga menyediakan layanan informasi dan pelaporan melalui call center aplikasi haji digital yang memudahkan pelacakan janji. Demikian, Ocean. Baik, Ramdhani, bagaimana situasi ataupun kondisi cuaca saat ini di Mekah dan prediksi cuaca saat wukuf sendiri seperti apa? Ya, untuk saat ini cuaca di Jeddah pada Selasa 20 Mei 2025 catat cerah berkabut dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius. Suhu maksimal hari ini diperkirakan mencapai 33 derajat Celcius dan suhu minimal di angka sekitar 30 derajat Celcius. Sementara itu di Mekah, suhu saat ini sekitar 28 derajat dengan kondisi cerah berkabut, tetapi suhu maksimal hari ini bisa mencapai di angka 42 derajat Celcius. Hal serupa juga di kisaran kota Madinah juga berada di suhu yang sekitar sama. Sementara itu, untuk prediksi suhu udara di saat puncak haji di Arafah atau di Musdalifah nanti, menjelang puncak ibadah haji termasuk wukuf di Arafah, suhu di Makkah diperkirakan akan meningkat. Suhu maksimal juga di sekitar Arafah bisa mencapai 46 derajat. Kondisi ini menandakan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi kesehatan jamaah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mengimbau jamaah tetap mewaspadai cuaca ekstrim ini dengan menjaga kesehatan, menghindari dehidrasi, dan mempersiapkan diri menghadapi suhu tinggi selama pelaksanaan ibadah. Demikian, Oca. Baik, terima kasih Ramdhani melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 217 jemaah haji Indonesia yang tertinggal rombongan diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Petugas menyediakan hotel transit di Madinah sebelum diberangkatkan ke Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah memberangkatkan 217 jemaah yang tertinggal rombongan menuju Mekah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas setara dengan hotel jemaah reguler. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin mengunjungi jemaah termasuk jemaah yang sakit. Petugas juga mengapresiasi para jemaah yang sabar menunggu, di mana diketahui pemberangkatan terakhir jemaah dari Madinah ke Mekah dijadwalkan hingga 25 Mei mendatang. Ya, alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan memberangkatkan sekitar 13 bus ya. 13 bus dengan jumlah kemungkinan sekitar 217 yang sisa-sisa atau yang tertinggal dari rombongannya, dari yang kemarin sampai yang dengan hari ini. Dari sektor mana aja, Pak? Sektor masing-masing sektor beragam ya, semua ada. Jadi kita kumpulkan menjadi satu di sini, kita pusatkan agar mendatanya lebih mudah dan memberangkatkannya juga. Pemirsa, puncak ibadah haji kian dekat, calon haji Indonesia di Madinah terus bergerak ke Mekah. Lantas bagaimana perkembangan di Madinah? Kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews di sana, Gigi Irfan. Baik, selamat siang Gigi, bagaimana suasana kota Madinah saat ini? Silahkan.
Selamat siang, Ocha dan pemirsa. Operasional penerimaan jemaah haji Indonesia sudah memasuki fase baru yang ditandai dengan berakhirnya kedatangan gelombang 1 Madinah serta dimulainya gelombang 2 di Mekah. Sebanyak 103.000 jemaah dari 266 kloter yang tiba di Madinah berangsur bergeser menuju Mekah. Petugas penyelenggara ibadah haji PPI Arab Saudi daerah kerja Madinah menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang terpisah rombongan saat pemberangkatan ke Mekah. Sebanyak 220 jemaah menjadi rombongan terakhir yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Ada sekitar 13 unit coaster dengan 220 jemaah yang terpisah dengan rombongannya. Ini adalah rombongan terakhir jemaah terpisah dari rombongan saat pemberangkatan ke Mekah. Kendaraan coaster yang membawa jemaah haji Indonesia ini diberangkatkan dari Madinah sekitar pukul 15 waktu Arab Saudi. Yang dilepas oleh Kepala Dakar Madinah nantinya, para jemaah dari hotel di Madinah akan transit sebentar di Bir Ali untuk mikot umroh wajib. Sehingga sesampainya di Mekah setelah beristirahat mereka bisa menunaikan rangkaian ibadah umroh. Diketahui sebelumnya ada 569 jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya saat pemberangkatan dari Madinah ke Mekah. Dakar Madinah telah menyiapkan hotel khusus sebagai tempat bagi mereka sebelum diberangkatkan secara bertahap menuju Mekah yang fasilitasnya sama dengan penginapan jemaah selama di Madinah. Mereka mendapat konsumsi dan jika ada yang sakit mereka divisitasi oleh KKI maupun dari tim PKP 2JH yang dibantu oleh sektor khusus Dakar Madinah dalam melayani jemaah. Tahu proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Sung hingga 20 Mei 2025 mendatang. Rosa. Baik, terima kasih Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Baik, pemirsa, menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski hanya memiliki 1 kaki, tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah Endang Trinurniningsih, perempuan berusia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah yang menjalani ibadah haji dengan hanya 1 kaki saja. Endang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru PAUD kehilangan kakinya pada 12 tahun lalu atau 3 bulan setelah dirinya mendaftar haji akibat kecelakaan mengerikan yang membuat kakinya harus diamputasi. Meski kehilangan kakinya, tidak menyurutkan niat Endang untuk tetap menunggu selama 12 tahun demi bisa pergi ke Tanah Suci. Ia dan suaminya, Kuyai, berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 22 embarkasi Solo. Saat ini keduanya sudah tiba di Mekah dan sudah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram beberapa hari lalu. Ini kecelakaan mulai tahun 2013. Jadi kecelakaan saya keserempet tergandeng gitu pas saat ada ada perbaikan jembatan di Sepait namanya, Kabupaten Pekalongan. Iya, saya langsung matur sama dokternya sore hari itu juga. Dokter, nanti saya langsung dioperasi aja ya, saya diamputasi aja langsung, saya bilang gitu. Apa yang bikin? Kisah Endang mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Asalkan hati tetap kuat, ikhlas, dan penuh syukur. Dari Solo, Jawa Tengah, Ramdhani, iNews melaporkan. Saya bisa sehat.